21 sudah 21 minggu. Oke, thank you banget teman-teman. Ini MBGR ke-21, sudah 21 minggu MBGR ini berjalan. Kita investasi waktu cuma 1,5 jam aja per minggu untuk mengupgrade diri kita, dan ini gratis, nggak ada apa, nggak ada bayar apa-apa, dan forumnya pun sangat bebas, nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Ini betul-betul bebas, siapapun boleh hadir, mau yang skala kecil, skala gede, bebas siapapun boleh hadir Jumat jam 16 sampai 17.30. Oke, itu aja kita akhiri MBGR ini dengan jargon dulu. MBGR sukses dan berkembang. Sama-sama. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum. Ya, teman-teman, itu keseruan dari tadi. MBGR wah, belum saya tulis. Ke-21. Terima kasih yang sudah hadir tadi. Jadi teman-teman boleh banget yang belum join, join aja. Dan ini bebas ya. Nggak ada keharusan harus join terus kok. Mau sekarang join, nanti nggak join juga bebas. Pokoknya ini kita sesederhana kita ngumpul bareng aja di Zoom tiap Jumat jam 16 sampai 17.30 WIB. Dan saya dokumentasikan di YouTube ini tiap Jumat juga. Dan kadang saya bahas konteksnya, kadang ya suka-suka saya aja lah ngebahas apanya. Kadang point of view yang lain, kadang bukan konteks, kadang kadang cuma video itunya aja, kadang iseng saya pasang fast forwardnya aja dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini saya mau bahas soal konteksnya. Kenapa? Karena qadarullah, alhamdulillah, apa yang muter-muter di otak saya setidaknya 2 bulan ke belakang, 2-3 bulan ke belakang, dan tadi dibahas. Yaitu soal kapan harus menyerah. Ini sudah muter-muter, muter-muter di otak saya tuh 2 sampai 3 bulan, 2 atau 3 bulan ke belakang. Dari 2 sampai 3 bulan ke belakang. Kapan sih kita harus menyerah dalam konteks bisnis ya? Dalam konteks bisnis, bukan akademik, bukan atlet atau apa, tapi ini kehidupan bisnis. Kapan sih kita harus menyerah? Pertama kita lihat meme dulu, kita lihat meme ini dulu. Ini dia meme-nya. Mungkin teman-teman pernah lihat ini. Ini waduh. Ngelihat ini teman-teman apa yang kesannya, wow, kalau kita menyerah, jangan-jangan cuma beberapa senti lagi kita dapat berlian di sini. Jangan sampai pesan terkuat dari meme ini adalah jangan sampai Anda menyerah. Nah, cuman masalahnya meme itu kan dia super super simplifikasi ya, simplifikasi sesuatu hal, dan viral. Itulah bahayanya meme ini, bahayanya super super simplifikasi, super simplified, apa ya, ya intinya terlalu menyederhanakan situasi, padahal nggak gini. Apalagi di dunia bisnis, melihat kayak gini, oh kita inget meme itu aja bahwa kita nggak boleh nyerah sampai ketemu berlian. Oh ternyata nggak gitu-gitu amat sih, sebetulnya nggak harus gitu-gitu amat. Apalagi dunia bisnis yang sangat dinamis, dunia bisnis khususnya yang owner, mau dari yang skala skala ikan teri sampai skala bagong gitu, skala gede, itu memang skill setnya adalah yang paling lengkap dibanding yang lain. Skill set pebisnis. Kalau misalkan tentara ya butuh olahraga, butuh yang pemimpin, butuh leadership, yang bawah nggak butuh leadership. Kalau pebisnis butuh olahraga, butuh leadership, butuh juga ngikutin orang, butuh juga ngikutin mentor dan sebagainya. Jadi memang pebisnis itu adalah suatu profesi yang paling lengkap kebutuhan skill setnya. Dan kalau melihat ini nggak pas buat pebisnis. Kenapa saya bilang gitu? Dan tadi pun dibahas di MBGR yang ke-21, dan lumayan lumayan agak tambah yakin saya untuk menyerah dalam tanda kutip. Saya mau menyerah apa sih? Jadi beberapa waktu lalu saya pernah bahas soal Elzata. Elzata itu fashion muslim yang IPO, sudah IPO, dan per hari ini sahamnya masih turun. Per 2 3 hari lalu lah sahamnya masih tengkurap, dan melihat omset mereka yang cuma segitu dalam tanda kutip, waduh, kalau saya main di fashion muslim terus, kapan saya kayaknya, dalam dalam apa ya, dalam hati saya berpikir, ya Zata aja cuma segitu, cuma cuma omset terbesarnya di 2019 cuma 300 miliar. 300 miliar ya gede, cuman untuk skala fashion muslim 300 miliar, saya rasa itu adalah ceruk yang sangat kecil sekali ya. Itu LZ aja segitu. Jadi kapan saya bisa kayanya? Kapan saya punya uang 1 T-nya di rekening untuk pribadi? Rasanya nggak mungkin kalau di fashion muslim. Makanya saya berpikir untuk nyerah di fashion muslim. Tapi gara-gara MBGR tadi, daripada pakai kata menyerah, lebih baik
ke move on. Oh iya, benar juga move on. Karena saya bukan nyerah bisnis, tapi saya menyerah di fashion muslim. Mungkin saya berpikir apakah jualan kosmetik gitu atau jualan yang lain atau berpikir full ke affiliate gitu, bikin bikin bisnis affiliate. Ya mungkin ya, why not gitu. Jadi kita move on. Dan yang paling penting itu sebenarnya visinya ya. Visinya apa? Oh, visi saya katakanlah saya mau jadi kaya raya, saya punya 1 T di bank. Ini umpama aja ya, umpama saya punya 1 triliun di bank. Itu visi saya. Metodenya mau gimana, asalkan halal, asalkan sesuai norma, ya why not gitu. Kalau misalkan saya udah baru 6 tahun ini di fashion muslim, ternyata harus pindah nggak di fashion muslim untuk mencapai visi saya, kita pindah ladang, ya kenapa enggak? Oh iya juga ya, kenapa enggak? Karena yang terpenting adalah visi, bukan ladangnya tersebut. Yang penting adalah visi saya mau jadi kaya raya. Ya kalau ternyata fashion muslim ini nggak bisa mengantarkan saya jadi kaya raya, kenapa enggak? Yang penting visi, bukan metode. Lalu peluang. Nah, peluang harus jeli. Kita lihat meme yang tadi ya. Ini sekali lagi ini terlalu oversimplifikasi. Ini si kakek ini sepanjang perjalanan dia ngegali yang sampai tua gini, asalnya muda terus sampai tua gini, masa sepanjang jalan dia nggak menemukan peluang yang lain? Ya iya, kenapa kan? Karena ini super super apa? Super simplifikasi. Dia nggak bisa lihat sesuatu yang lain. Dia nggak mau, HP juga nggak ada sinyalnya kalau di sini. Lalu apa? Dia ini kelihatannya nggak pernah keluar-keluar dari si gua ini, jadinya ya dia nggak melihat peluang lain. Tapi kan faktanya nggak gitu. Kita di bisnis, di perjalanan kita menemukan peluang-peluang lain yang memacu insting kita. Oh kayaknya ini bagus nih, ini kayaknya ini bagus, pasti ada. Itulah kenapa saya yakin yang pebisnis udah full time itu bisnisnya nggak hanya satu, pasti lebih dari satu. Termasuk yang gagal, apalagi sama yang gagal pasti lebih dari satu. Jadi jadi sepanjang proses kita berbisnis pasti kita melihat peluang-peluang yang lain dan itu dikumpulin. Jadi dikumpulin dan itu bisa mengantarkan kita lebih lebih mudah untuk move on. Jadi peluang harus jeli. Jadi ya begitulah. Ini memang klise. Semua yang saya sampaikan ini memang klise banget. Teman-teman pasti pernah dengar, cuman ya ini bagi saya pribadi ya diingatkan lagi dan saya kayaknya semakin yakin untuk ngulik-ngulik selain fashion muslim. Tapi ya toko-toko fashion muslimnya nggak akan ditinggalkan, kemungkinan saya bikin suatu sistem yang betul-betul autopilot tanpa saya sama sekali, bisnisnya tetap jalan. Skala kecil, no problem. Ya, begitulah. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya nonton video ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banget. Jangan lupa subscribe, yang mau join MBGR boleh banget dari Jumat, hari Jumat jam 16 sampai 17.30. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.